Do you wanna know? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi YouTube channel aku. Dan kali ini aku bakalan bahas atau sharing, sama-sama kita sharing tentang materi kompetensi guru. Kalian tahu nggak sih apa aja komponen yang ada di dalam kompetensi guru? Dan kali aku udah punya contekan. Ya, namanya juga sama-sama belajar ya. Aku takut salah, dan jadi aku bisa lihat di sini. Dan di sini tuh termasuk lumayan banyak juga materinya, jadi aku bakal agak sulit gitu ngapalnya. Dan itu dia. Sebenarnya kalau poin-poinnya aja itu dikit, tapi kalau penjabarannya banyak, jadinya aku kudu lihat teks gitu. Oke? Oke, nggak lama-lama. Jadi langsung aja, aku kali ini bakalan bahas tentang kompetensi guru. Kalian udah tahu nggak sih apa aja eh, poin-poinnya dalam kompetensi guru, atau pengertian dari kompetensi guru itu apa? Dan di sini aku bakalan bacain kalian. Jadi di sini kalian akan jadi pendengar yang baik aku. Aku bakal bacain untuk kalian semua. Oke? Kita masuk ke materinya. Jadi materi yang aku bakal sampaikan itu, pertama adalah konsep dari kompetensi itu sendiri. Kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif atau kuantitatif. Kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan atau memutuskan sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahwa kompetensi atau secara umum diartikan sebagai kemampuan dapat bersifat mental maupun fisik. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 mengatakan tentang kompetensi guru. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Antara lain ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Itu menurut Wahyudi tahun 2012. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada bab 2, kompetensi dan sertifikasi, pasal 2, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, serta jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2, kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen 2011. Dalam penjabaran lain, keempat kompetensi guru di atas dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Jadi, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 1. Pemahaman peserta didik. 2. Perancang dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi pembelajaran. Dan 4. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didiknya. Selain itu, kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Ini menurut Wahyudi tahun 2012. Maka, yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi eduktif antara pendidik dengan siswa. Dapat pula diartikan sebagai kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik sekurang-kurangnya meliputi 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. 2. Pemahaman tahapan peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. 4. Perancangan pembelajaran atau dikenal dengan RPP. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
6. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi pada pembelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2011. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah cara guru dalam mengajar dan mengatur sistem pembelajaran di kelas dengan menjalin interaksi yang baik terhadap peserta didik. Ada kompetensi kepribadian. Jadi, kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Adapun subkompetensi dalam kompetensi kepribadian ini meliputi: yang pertama ada kepribadian yang mantap dan stabil, di mana meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, memiliki konsistensi dan bertindak sesuai dengan norma. Jadi guru harus bisa mengatur emosi terlebih dahulu, itu lebih penting kayaknya, soalnya emosi itu harus benar-benar stabil, nggak bisa Yang kedua ada kepribadian yang dewasa, menampilkan kemandirian dan bertindak sesuai dengan pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga adalah kepribadian yang arif dan penampilan yang menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Jadi guru harus bisa diajak untuk bermusyawarah dengan baik, dimana kita harus memiliki pikiran yang terbuka, jangan hanya kekeh dengan pendapat kita saja. Yang keempat ada kepribadian yang berwibawa, meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Itu yang disegani, bukan yang ditakuti oleh peserta didik ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, ada jujur, ikhlas, suka menolong dan lain-lainnya, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Jadi guru harus menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan biasanya guru akan menjadi teladan juga untuk masyarakat, karena guru ini dinilai harus memiliki etika yang baik untuk baik dia di sekolah maupun di masyarakat. Materi yang ketiga ada kompetensi profesional. Menurut E. Mulyasa pada tahun 2011 menjelaskan bahwa kompetensi profesional dalam Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Secara khusus, kompetensi profesional ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, memahami standar nasional pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus, menguasai materi standar. Keempat, mengelola program pembelajaran. Kelima, mengelola kelas. Keenam, menggunakan media dan sumber pembelajaran. Ketujuh, menguasai landasan-landasan kependidikan. Kedelapan, memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik. Yang kesembilan ada memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang ke-10 memahami penelitian dalam pembelajaran. Yang ke-11 menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran. Yang ke-12 mengembangkan teori dan konsep dasar pendidikan. Dan yang terakhir adalah memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual. Jadi konsep profesional guru berhubungan dengan kompetensi yang menuntut guru untuk ahli di bidang pendidikan sebagai suatu fondasi dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang guru profesional. Karena dalam menjalankan profesi keguruan terdapat kemampuan dasar dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap dan
sikap yang tepat tentang lingkungan belajar mengajar, mempunyai keterampilan dan teknik mengajar. Poin keempat ada kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini adalah karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerjasama dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerjanya, yang berbentuk melalui sinergi atau watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosialnya. Guru di mata masyarakat dan di mata peserta didik pada umumnya merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru merupakan tokoh dan tipe makhluk yang diberi tugas dan beban membina dan membimbing masyarakat ke arah norma yang berlaku. Guru perlu melakukan dan memiliki kompetensi sosial untuk berhubungan dengan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan proses belajar mengajar yang efektif. Karena dengan dimilikinya kompetensi sosial tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan terjalin secara lebih lancar, sehingga jika ada keperluan dengan berkaitan dengan masyarakat ataupun orang tua siswa, jadinya itu masalah yang berkaitan dengan peserta didiknya bisa diselesaikan dengan mudah dan masyarakat sekitarnya tuh tidak sulit untuk dihubunginya. Oke.